Shalom sahabat BBC. Wow, setelah kita seru banget membahas tentang Allah Tritunggal, dan kita akan masuk, ini satu kalimat awal dari pengakuan iman rasuli aja belum selesai nih. Jadi setelah kita bahas Allah Tritunggal yang seru sampai kepalanya berasap kemarin itu Pak Ezra, kita mau masuk ke topik apa lagi setelah itu? Dari kalimat selanjutnya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kita akan mulai bahas tentang Bapa yang Maha Kuasa, pasti lebih ringan dari Allah Tritunggal. Bapa yang Maha Kuasa, dan pembahasan tentang Bapa yang Maha Kuasa ini akan kita bahas pada tanggal 22 November 2025 jam 4 sampai jam 6 sore, masih sama di GKSI Bethlehem St. Moritz Office Tower lantai 18. Nah sahabat BBC, karena kita mau masuk ke bulan Desember yang bulan Natalan, jadi kita akan geber terus nih Pak Ezra. Mumpung kita masih ada di bulan November, akan berurutan BBC kembali tanggal 22, kemudian tanggal 29 gitu Pak Ezra. Siap untuk digaspol Pak Ezra? Gas. Nah, sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli ini, tolong di-spill Pak. Kenapa kita perlu mengerti tentang pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli disebut rasuli itu karena ajarannya sama dengan ajaran para rasul. Jadi dengan kita memahami pengakuan iman rasuli, kita sebenarnya mau mengatur supaya kita orang Kristen dan gereja itu berjalan dalam rel ajaran yang sesuai yang diwariskan para rasul. Itu disebut rasuli. Ya. Kenapa harus sepenting itu pengakuan iman rasuli? Karena dunia sekarang ini penuh dengan berbagai macam ajaran yang menyesatkan dalam konteks hari-hari ini. Ya, nah karena itu maka kita perlu rambu-rambunya. Dengan adanya pengakuan iman rasuli, kita bisa lihat, oh kalau ada tahu-tahu beredar di medsos atau di mana-mana satu ajaran yang lain kok tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli, ya, maka kita harus sadar, ini aneh nih, bukan dari rasul-rasul, bukan warisan dari rasul-rasul. Jadi dengan kata lain, sebenarnya pengakuan iman rasul itu untuk membentengi kita dari segala macam ajaran yang salah atau yang menyesatkan. Karena sesungguhnya itulah yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja kita sebetulnya Pak ya. Wow, tahan dulu Pak Ezra, karena sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli. Jadi buat sahabat BBC dan teman-teman yang rindu, haus untuk belajar, hanya buat Anda yang masih merasa perlu belajar Alkitab. Buat yang sudah jago, buat sudah ahli Taurat, skip saja, nggak perlu. Tapi buat kita yang merasa bahwa kita butuh pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, yuk gabung bersama Bethlehem Bible Class di GKSI Bethlehem St. Moritz. Sampai ketemu tanggal 22 November di GKSI Bethlehem St. Moritz. Acaranya free. Penting banget, nggak bayar, free, dapat ilmu, dapat pembelajaran yang banyak, dapat snack pula gitu ya. Nikmat apa yang kau dustakan. So, sampai ketemu dengan saya Yosua Yan dan Pendeta Asis Rasoru. Sampai ketemu di BBC. God bless you. Pak Ezra, apakah pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman sekaligus cara Protestan membuktikan bahwa pengajarannya tetap melanjutkan suksesnya apostolik? Silahkan. Ya, jadi pertama kita bisa lihat itu memang fungsi baptisan ya. Saya sudah bilang bahwa ini cukup tua pengakuan iman ya. Ini sudah cukup tua. Kita mewarisi bukan gereja-gereja abad sekarang yang buat ya, dari abad yang keempat, dan itu disebut sebagai pengakuan iman Roma tua. Jadi semestinya kita dengan Roma Katolik pun dari abad 4 itu punya pengakuan iman yang sama. Belakangan muncul pengakuan-pengakuan iman yang lain seperti Nisea ya, pengakuan iman Athanasius dan sebagainya, tapi itu jauh lebih rumit karena mereka langsung respon bidat. Ya, langsung respon pada bidat, makanya dibuat pengakuan imannya sangat detail, sangat rumit juga. Yang paling mudah untuk dipelajari ini adalah pengakuan iman rasuli. Jadi sebenarnya dengan adanya pengakuan iman rasuli, seperti saya bilang, kata rasuli di situ bukan berarti para rasul yang bikin, tapi dibikin atas dasar kepercayaan para rasul. Sehingga sebenarnya dengan mengikuti pengakuan iman ini dan memahaminya, kita boleh pastikan bahwa iman kita sekarang ini masih persis seperti imannya rasul-rasul dulu. Tidak ada perubahan. Nah kita ingat ya, banyak tuduhan terhadap iman Kristen bahwa Alkitab kita sudah diubah. Seolah-olah kita punya ajaran sekarang ini sudah beda dengan yang gereja mula-mula. Tidak. Dari sisi ajaran, kita ada warisan pengakuan iman, kredo ini. Dari sisi Alkitab, kita sebelum tahun 1945,
Alkitab kita ini semua diterjemahkan berdasarkan naskah Masoretis dari abad yang ke-8 dan abad 9. Nah, tetapi 1145 ada penemuan Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, yang berasal dari abad 2 sebelum Masehi. Itulah yang disebut sebagai naskah Laut Mati, naskah Qumran. Nah, kalau mau cari tahu iman kita berubah atau tidak, ya coba bandingkan saja naskah Qumran, Dead Sea Scroll itu dengan naskah Masoretis, ya. Maka tidak ada perubahan ajaran dari dua kitab yang sudah jarak 2000 tahun. Ya, hampir 2000 tahun. Karena itu tuduhan bahwa Alkitab kita dipalsukan itu hanya tuduhan omong kosong, tidak bisa bukti dari naskah teks itu. Tapi dari sisi pengajaran kita juga punya pengakuan iman yang dari abad-abad awal gereja. Jadi kita boleh pastikan bahwa kita percaya Yesus Tuhan itu persis seperti gereja mula-mula dulu. Kita percaya Tritunggal itu persis seperti gereja mula-mula. Ambil contoh saja Polikarpus, uskup dari Smyrna. Itu adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Ya, waktu dia mau dibakar itu ya, waktu disuruh mau dibakar dia sudah tidak usah, saya masuk sendiri. Waktu sebelum dia masuk api, dia berdoa kepada Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu muridnya Rasul Yohanes. Makanya tuduhan mereka, orang bodoh-bodoh itu bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325 pada konsili Nisea, itu tuduhan bodoh. Kenapa? Satu, waktu Yesus lahir saja, mereka sudah hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 11 kan? Jadi Kristus sudah disebut Tuhan waktu lahir, bagaimana baru diangkat jadi Tuhan tahun 325? Ya, Yohanes pasal 20 itu. Ya, tadi kita baca, Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Rasul-rasul sudah percaya Yesus Tuhan dan Allah. Jangankan itu, sebelum lahir saja, Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Jadi sebelum lahir sudah disebut Allah. Waktu lahir disebut Tuhan. Sepanjang hidup disebut Tuhan. Bagaimana masih diangkat jadi Tuhan tahun 325? Nah, itu buta sejarah. Jadi pengakuan iman adalah salah satu hal yang membuktikan bahwa iman gereja tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Esra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara-saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara, kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Soro yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk
bisa berada dalam sekolah bel asrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara-saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.